Para punggawa timnas Indonesia, termasuk dua pemain naturalisasi anyar, Mes Hilgers dan Eliano Reinders, mulai latihan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis malam. Berbekal peningkatan menit bermain bersama klub masing-masing di Liga Eropa, harapan besar dipanjatkan pecinta sepak bola tanah air demi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas Garuda menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Laga tandang menghadapi Bahrain dan China di depan mata. Minggu 6 Oktober, skuad Garuda tiba dan berlatih perdana di Bahrain, meski belum dilengkapi seluruh punggawa timnas yang panen menit bermain di kompetisi luar negeri. Di Liga tertinggi Belgia, Sonny Wolff sebagai pemain pengganti membawa timnya KV Mechelen membantai Leuven 5 gol tanpa balas. Wolff yang baru pulih dari cedera bahkan berhasil meraih skor penampilan 7 dengan akurasi passing 94%. Pada Giornata 7 Serie A Italia, Jay Itzes kembali jadi andalan Eusebio di Francesco mengawal pertahanan Venezia kala bertemu Hellas Verona. Sayang, meski bermain penuh 90 menit, Bang Jay tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan 2-1. Pratama Arhan yang terakhir tampil Mei lalu akhirnya mendapat menit bermain bersama Suwon FC di K-League, kompetisi tertinggi Korea Selatan. Arhan masuk pada menit 89 saat Suwon FC bermain imbang dengan tuan rumah Pohang Steelers. Di Eredivisie Belanda, bek sayap kiri timnas Calvin Verdonk tampil impresif 90 menit bersama NEC Nijmegen, namun sayang timnya harus kalah dari tuan rumah NEC Breda 1-0. Kabar baik pun datang dari Amerika Serikat. Andalan timnas Garuda di bawah Mister Martin Paes kembali berlatih bersama Dallas FC setelah mengalami cedera pergelangan tangan. Martin Paes jadi pemain terakhir yang menyusul rekan-rekannya ke Bahrain. Sementara itu, pekan yang panjang dijalani tembok baru timnas Garuda, Mes Hilgers. Setelah berhasil membawa FC Twente meraih 1 poin saat berjumpa Fenerbahce di Europa League, Hilgers pun bermain 90 menit penuh di Eredivisie Belanda Minggu malam. Namun sayang, Hilgers dan rekan-rekannya harus kalah dari tuan rumah Feyenoord Rotterdam 2-1. Bekal sedikit berbeda dibawa pemain naturalisasi baru, Eliano Reinders ke Bahrain. Sempat jadi starter di awal musim partai FC Zwolle melawan Heerenveen akhir pekan lalu. Jadi kali ketiga Eliano diparkir menghangatkan bangku cadangan. Namun pelatih timnas Sinteyong berjanji akan memanfaatkan kualitas dua punggawa baru timnas Eliano Reinders dan Mes Hilgers dengan baik. Di sisi lain, Saiwar jelang pertandingan menghadapi China 15 Oktober mendatang sempat menghebohkan pecinta sepak bola tanah air. Media China 163.com mengklaim proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders tak sah akibat sumpah WNI berlangsung di Brussels, Belgia. Namun, PSSI memastikan naturalisasi Reinders dan Hilgers sesuai prosedur karena dilakukan di wilayah teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Indonesia. Kondisinya itu tidak menyalahi aturan dan itu benar-benar Mes dan Eliano kan memang benar-benar punya darah keturunan kita. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Saya kira mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan. Pengamat sepak bola Kusnaini memprediksi Sinteyong tak akan langsung memainkan Mes dan Eliano karena butuh adaptasi permainan tim. Namun Mes Hilgers bisa saja dimainkan menyusul masih cederanya Justin Hubner. Nah, situasi itu sekarang memang terjadi ketika kita kehilangan Justin Hubner di posisi belakang, sehingga formasi 3 belakang itu yang biasanya diisi oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan kemudian di sebelah kiri ada Justin Hubner, sekarang ada kekosongan di sisi kiri. Memang masih ada pemain yang lain ya, ada Wahyu Prasetyo, ada Jordi Amat, ada Ferrari. Tapi kalau kita lihat kualitasnya Mes, ini saya pikir kan kita semua tahu Mes ini pemain grade A ya, pemain yang biasa main di level tinggi, bahkan bermain di kompetisi antar klub Eropa menghadapi tim-tim besar sekelas sekelas Manchester United, dan itu artinya itu bukan tim pemain sembarangan. Di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 poin hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara partai tandang melawan Bahrain Kamis 10 Oktober akan jadi pertandingan ke-50 timnas Garuda di bawah kepemimpinan Sinteyong. Sinteyong pun diharapkan mampu membawa Garuda bangkit, menghapus kenangan pahit kala terakhir bertemu Bahrain 2012 silam.
Apalagi dengan dukungan 2.000 lebih supporter Garuda yang diprediksi menyaksikan langsung perjuangan timnas di Bahrain National Stadium. Kita mendapatkan jatah kuota tiket dari Federasi Bahrain sendiri sebanyak 2.000 tiket dengan 2.000 tiket reguler dan 200 untuk VIP. Dan sejauh ini kita sudah menjual tiket 85%, Mas. Jadi cuman mungkin paling kita koordinasi sesama supporter untuk persiapan pada tanggal 10 Oktober nanti sih, seperti menyiapkan koreo, terus saling koordinasi dengan antar supporter Timur Tengah yang lain. Harapan besar juga digantungkan pada Rizky Ridho dan kawan-kawan saat bertamu ke China 15 Oktober nanti. Keberhasilan mencuri poin di kandang lawan dipastikan membuka lebar jalan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026. Demikianlah laporan khusus edisi kali ini, saudara. Saya Niputu Trisnanda. Terima kasih. Sampai jumpa.